Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para istri, dan para sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami doakan semoga sahabat beriman senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, sebagai manusia, hamba Allah yang lemah, tentu kita tidak pernah luput dari kesalahan dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa apabila kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui juga bahwa ada beberapa macam orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, walaupun orang itu ribuan kali membaca istighfar, namun istighfarnya tidaklah bermanfaat. Siapa saja orang-orang yang ditolak istighfarnya? Marilah kita simak 3 macam orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan ini. Sebagian ulama mengatakan ada 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki memiliki wanita simpanan dan berbuat zina. Golongan pertama, orang yang ditolak istighfarnya yakni mereka laki-laki yang memiliki wanita simpanan selain istri sahnya dan kemudian berzina. Biarpun laki-laki tersebut telah mengucapkan istighfar ribuan kali dan memohon ampun kepada Allah setelah melakukan perzinaan, sesungguhnya selama dia masih bersama perempuan itu, maka tidak ada ampunan baginya. Kata Allah, "Berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan pelihara lagi, maka akan kuampuni dosamu. Namun selama engkau masih dengan perempuan itu, aku tidak mengampuni engkau." Dosa ini tidak terampuni selama laki-laki tersebut masih bersama dan terus melakukan perbuatan zina dengan wanita simpanan itu. Bahkan dikatakan zina merupakan suatu perbuatan yang keji. Maka Islam melarang melakukan perbuatan yang mendekati zina. Sebab sangat jelas bahwa kebanyakan perbuatan zina itu diawali dari suatu pendekatan terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian orang yang ditolak istighfarnya yang kedua adalah seseorang dengan harta haram di sisinya.
Mereka yang dikelilingi harta haram, baik yang menempel di tubuh ataupun di dalam dan di sekitar rumah, akan ditolak istighfarnya. Misalnya, dalam kehidupannya memakai pakaian yang haram, mengendarai kendaraan hasil perbuatan haram, makan dan minum yang haram. Contoh lain, seseorang yang mencari harta dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun memakan harta haram, termasuk memajang perkakas dan hiasan rumah tangga yang didapat dengan cara yang haram. Ada kisah berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis sahih. Ada seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut, penuh debu. Ia berjalan tertatih-tatih dengan membawa sebuntal pakaian dan bekal di pundaknya. Setelah sekian lama berjalan, ia berhenti. Matanya memandang ke langit. Ia teringat Tuhannya. Seketika itu pula tangannya menengadah dan berdoa, "Ya Robku, minta pertolonganmu. Ya Rob, aku minta rahmat dan kasih-Mu. Ya Rob, aku minta keselamatan dari-Mu." Tintanya berulang-ulang. Ia tampak khusyuk dalam berdoa. Diterimakah doanya? Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah menolak doa lelaki malang itu." Bagaimana doanya akan terkabul? Sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang ketiga, yang ditolak istighfarnya adalah orang yang berpakaian yang Allah tidak senang kepadanya. Golongan ketiga dari orang ditolak istighfarnya adalah mereka dengan pakaian maupun perhiasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Termasuk di sini adalah laki-laki yang mengenakan perhiasan terbuat dari emas yang hukumnya juga haram. Selain itu, ada ulama yang berpendapat orang laki-laki yang berpakaian menggunakan pakaian wanita atau sebaliknya. Pakaian yang dibenci Allah yang lain adalah pakaian yang menggunakan atribut-atribut agama lain yang jelas-jelas bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 3 golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan pula, istighfar akan diterima jika disertai taubat dengan penyesalan, kemudian meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan harta haram, dan tidak memakai sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.